Gue lagi bareng sama ketua Stand Up Indo Depok, Edward Simbolon. Wes. Makasih ya. Oke. Wah, lagi sibuk apa, War? Lagi sibuk. Ini kita mau bikin acara ya. Acara apa? Stand Up Depok, Stand Up 9 yang ke-9. Oh iya. Udah 9. Udah 9. Udah 9. Terakhir di mana bikin tuh? Terakhir tuh 8. di Pesona Square di mall. Yang bikin di UI tuh Sun berapa? Itu udah lama banget. Sun 5 apa kalau nggak salah? Sun 5. Terakhir tuh kita di Sun 5. Berarti ini lu udah megang 2 kali Sun Per tahun ini. tahun ini. Per tahun ini. Tapi gosip itu benar gak sih kalau lu suka sama adenya Rafa? Enggak ya. Enggak. Sama abang yang cowok. Abang yang cowok. Tapi Bang Bacot. yang gua dengar katanya lu lagi ngedeketin. Enggak. Bohong itu ya? Enggak. Oh, Rumor. Aduh, Pat lu tuh di Depok termasuk udah lama apa nggak sih? Gue tuh mulai dari tahun 2015 tuh ya, mulai aktif stand up-nya. 2015. Lama juga. Tapi nggak sering keluar dulu ya? Sering, cuman masih anggot-anggotan gitu. Maksudnya nggak rutin buat nulis materi baru gitu. Terus itu aja sih. Kalau keliling sih sering dulu, sering ke Bekasi, sering ke Jaktim dulu, sering banget tuh. Jadi kalau ada yang belum kenal sama Edward tuh lucu banget. Yang gue inget tuh dia nih profesinya kan dulu kerja sebagai tukang parkir di mall gitu. Lucu banget lah, apalagi yang beat yang wah ini foto Indra Bekti lucu banget. Malu deh. Mas karakter sudah. Wah ini foto Indra Bekti. Coba inget tuh sama yang Batman kak. Itu lucu banget menurut gua ya. Tapi itu paling pecah, ya kan? Waktu di Sun ya? Iya, sejauh ini itu. Wih, gokil. Sekarang cuman saya juga ngeliat Ayah juga tuh di Stand Up Fest. Kenapa? Anjir, gokil banget. Untuk seorang bapak-bapak ditonton ribuan orang dengan ketenangan yang luar biasa tuh keren banget, Pak. Jadi tuh kita kan banyak tuh yang komik yang dar padot, ngomongnya cepat, berenergi gitu. Ayah Rahman tuh punya tempo yang segini, tapi tuh ketawanya tuh nggak kalah dari yang ini banget, yang aktif banget. Dan itu yang saya takjubin banget dari seorang Ayah Rahman gitu. Dan show-nya wah memorable banget tuh. Paru-parunya cuma satu lagi pura-pura. Itu dah. Tapi gue nggak tahu lah. Tapi itu kan balik lagi belajar juga dari lingkungan stand up kan. Iya. Sebenarnya sama sih. Gue ngeliat lu juga sama kayak gitu. Aja deh. Nah gitu maksud gue ngeliat lu utuh pertama sebelum Sun apa udah Sun ya? Yang Kicuy. Oh ya, opener brother gue. Itu sesudah Sun apa sebelum? Sebelum kan? Belum. Di situ aja gue ngeliat sebenarnya lu rapih banget nih. Iya. Cuma emang agak goyang dikit. Iya kan? Itu. Soalnya itu pertama. Maksudnya lu opener pertama. Beban tanggung jawabnya besar. Kayaknya bukan lu doang deh. Semua rata-rata kalau opener pertama goyang. Iya. Tapi buat gue di situ kayak dia yang paling pecah sama si Vicky. Nah, Vicky. Lu dengan tenang lu, sesuai karakter lu tenang. Dan kalau gue perhatiin tuh Ayah punya pola stand up yang baru tuh ya. Dari kayak sketsa salah situasi. Terus Ayah tuh kalau stand up bawa sketsa itu, jadi penonton tuh ada di sketsa itu gitu. Kayak misalnya ngintip di kamar mandi, ketahuan gitu, yang bisik yang gitu-gitu. Itu jadi yang saya amati tuh kayak pola baru tuh yang komik tuh bikin materinya yang mirip-mirip kayak Ayah Rahman gitu. Berarti lu salah satu komik yang kalau nonton komik lu sampai sedetil itu ya? Iya, kita ngamatin nih. Udah punchline, orang-orang udah ketawa nih, baru kita gantian ketawa. Wah, anjir bagus banget gitu. Tuh. Salah satu orang penikmat stand up yang ya mungkin komik ya, karena proses komik ini kan belajar sampai sedetil itu merhatiin itu. Gue juga hampir sama kayak gitu kalau nonton teman-teman. Iya. Kok dia bisa begini ya? Kok dia bisa lucu? Kenapa gitu? Nah, Ayah punya ketenangan itu dari mana tuh? Apa karena sering ngobrol waktu di kerjaan, suka briefing, suka presentasi? Sebenarnya kalau grogi, nervous mah itu udah pasti ya. Cuma untuk menenangkan diri kayak
udah langsung badan gue tuh udah langsung gue kasih hukuman gitu. Pokoknya lu harus tanggung jawab nyelesain ini gitu. Untuk ketenangan mah nggak tenang sebenarnya, Wak. Itu bentuk tanggung jawab semua si performer. Siapapun itu pasti yang grogi mah grogi. Iya. Cuma kelihatannya emang tenang gitu, padahal panik gitu. Iya. Panik sebenarnya. Tapi gua nggak tahu lah, kata orang enak aja. Iya. Enggak juga. Mungkin kadar cemasnya itu di persennya dikecilin lah. Iya, gitu. iya. Berusaha tenangnya tuh berat emang untuk nenangin diri. Sama kayak Cicuy aja gitu, saya amati nih orang jarang nulis kok bisa setenang itu kalau dikasih panggung tuh. Gua apa? Santai dia. Iya. Nggak peduli. Itu orang kayak udah biasa di panggung. Gue bingung sama gitu itu. Iya. Kayak seolah-olah mau apapun kondisinya panggung dia kayak punya dia panggung itu gitu. Dan gue juga kayak gimana ya? Sebenarnya mah nggak aman gue juga. Iya, iya. Cuma berusaha keras aja. Gue yakin lah anak-anak yang di bawah lu juga atau yang di atas ngeliat lu, buat lu keren banget, buat santai di atas panggung ngomong lancar gitu. Padahal enggak kan? Kayak Gugun Beke tuh dulu tuh. Wis. Gue nonton Gugun Beke waktu di Blue Media, tenang banget. Oke. Tapi gue tanya katanya ya grogi juga, tapi rapih dia. Iya, Yang gue suka dari Gugun Beke tuh delivery. Kecil-kecil cabai rawit. Iya. Aan Madura juga tenang tuh ya. Ah enggak itu mah. Tenang. Tenang Ini apa? kalau di panggung tenang, nontonnya juga tenang tuh. Emosinya. Itu kayak dendam dia. Lebih keren waktu dia suci. Enggak, tapi gue suka lah. Hubungan pertemanan semakin jauh, semakin bisa bercanda, itu baru teman-teman yang udah benar kenal sama temennya. Iya. Kalau udah diledekin dia nggak sakit hati, berarti lu udah kenal. Iya. Tapi kalau udah diledekin terus lu sakit hati, berarti belum kenal. Masih Bagus teman lah. aja. Iya. Temen aja. Aduh, Edward. Edward termasuk orang yang menurut gue ya, gue kenal Edward juga cukup lumayan lama lah. Maksudnya dia termasuk orang yang tenang, yang nggak mau peduli juga sama ada orang ngusil atau apa. Selalu bukan nutup, tapi lebih yang ngapain gue urusin. Yang penting gue gimana caranya biar berkembang gitu. Nah lu termasuk yang nggak mau pusing sama orang-orang julid ya? Iya. Sebisa mungkin kalau kita nggak yang penting nggak benci orang itu, yang penting kita menjauh aja lah gitu. Nah lu termasuk yang kayaknya lama kita nggak ketemu, sekarang ini semakin dewasa nih kayak lu. Hah? Emang habis ulang tahun saya kebetulan. Jadi kenapa ulang tahun? Iya dewasa. Dewasa. Lu lagi ini ya, lagi pacaran lu sekarang ya? Iya. Iya. Soalnya kayaknya keurus banget, biasanya kalau nggak punya pacaran dekil tuh dia. Aduh. Iya. Tapi bagus lah, motivasinya bagus. Gue sih nggak ngelarang orang-orang mau pacaran mau apa. Biasanya ada motivasi itu kalau lagi senang sama cewek, biasanya bawaannya rapi. Iya. Perhatiannya kayaknya gimana gitu. Terus cara berpikir ngomong beda. Yang paling jelek kan kalau udah gila judi gitu. Terus kayak sekarang Depok yang gue perhatiin tuh banyak kaderisasi yang emang gue nggak kenal juga kan. Ada beberapa komik-komik Depok tuh yang gue nggak tahu. Tapi banyak yang lucu di Depok tuh. Iya. Nah, gue pengen tahu nih Wat, di Depok tuh kegiatan selain open mic ada sharing kombut gak? Lu kan Ada ketuanya pastinya. kan? Ada pastinya. Kita open mic setiap hari Rabu. Terus kita kombut itu setiap hari Minggu gitu. Nah, kenapa Depok itu ngejaga generasinya tuh kita bikin rutin juga tuh ya buat kompetisi internal gitu. Karena kita udah season yang kelima tuh. Yang Komedi. pingpong. Iya. Itu yang saya lihat kalau misalnya anak baru cuma open mic aja, dia tuh kayak nggak ada peta, nggak ada tujuan gitu. Nggak ada tujuan, iya, betul. Semuanya kayak malam ini gue lucu, besoknya juga nggak lucu gitu. Jadi kalau POC itu jadi kayak buat acuan dia, oh, gue harus bertahan nih di minggu ini gitu. Dan itu salah satu kompetisi gengsi di internal komunitas. Jadi mereka kayak ngerasa kayak dihargain juga sama komunitas, ada kompetisi internal. Dan salah satunya tuh 3 besarnya bakal naik stand up 9 gitu. Itu bonus atau janji? Hadiah aja gitu. Hadiah Yang kita janjiin kan kalau misalnya lu jual 3 besar, lu bakal naik nih panggung yang lebih gede gitu. Kemarin udah final ya? Kemarin udah final. Pingpong. Iya. Juaranya siapa? Juaranya itu ada Fadlu sama Iwe yang cewek sama Indra Taka. Dan dia akan naik. Di mana? Di Sembako. Wih, gokil. Ini Sun Depok yang ke-9. 9. Kalau nggak salah Depok doang ya. Baru Depok ya yang sampai 9 ya? Kalau di luar sih kayaknya banyak deh. Kayak Bali tuh udah rutin juga. Cikarang juga termasuk yang rutin kalau nggak salah deh. Tapi dia belum sampai 9 ya? Belum sampai ya? Belum. Nggak tahu deh ya kalau angkanya.
Mungkin ya kali. Buat temen-temen nih, biar tahu stand up yang off air kayak gimana, lu harus datang deh nonton Sun Depok yang ke-9. Itu ada di mana ya? Di mall ya? Di mana? Ya. Di mana? Gua nggak kacamata nih. Tempatnya di JGU. JGU di mana tuh? Tapi kita ada rencana pindah sebenarnya. Oh, Ada Zona Square lagi, Ah, Zona Square lagi. pokoknya kalau lu mau tahu pantengin dah tuh akun IG-nya Depok. Stand up Indo Depok. Lu gak bakal nyesel dengan harga segini. Lu bisa Ada Pras. lihat G sama Pras Ya. dengan bayar murah. Terus nih dihibur sama komik-komik Depok. Ada Rispo juga. Iya. Yuda Keling. Ada Yuda Keling, ada Edward Simbolon yang ngurusin. Iya. Lu nggak naik ya? Nggak naik ya tahun ini. Oh iya, nggak apa-apa. Tahun Karena lalu naik. seorang pemimpin harus lebih ngalah biar anggota yang maju. Iya. Gitu. Bukan karena lu nggak lucu. Emang belum ada rezekinya untuk naik gitu. Karena males deg-degannya pasti double ya. Acara juga pasti dipikirin, materi juga pasti dipikirin. Lebih ke beban moral sih lu Iya. kalau misalnya ini gagal gitu. Iya. Beban tanggung jawab lu nih berat kalau ini nggak berhasil. Parah. Minimal sold out lah. Pasti. Nggak usah mikirin yang macam-macam. Tiket kejual habis itu udah salah satu keberhasilan di tahap pertama. Iya. Kedua, acara itu sesuai harapan itu kedua. Ketiga, selesai tuh. Timingnya pas nih kalau air aman emang. Gokil, ketenangan bro. Ketenangan ada kunci. Aduh, kacau Edward, gua nggak nyangka gua. Lama sih gua nggak ketemu sama lu ya. Ada setahun ya? Enggak lah, ya. Kan di Senapes kita juga ketemu. Ya ketemunya nggak begini. Iya, iya, Cuma ngobrol ketemu lama gitu doang, ya. Iya. gitu doang. Kalau event-event gitu mah ketemu kayak basa-basi. Ketemu ngobrol lagi balik lagi kayak awal tuh enggak, belum. Baru ini kan. Iya. Wah gila, keren, banyak perubahan lah. Mantap, mantap. Terima kasih ya. Kokong gimana Kokong? Oh, ini udah kerja lagi dia. Iya kerja Jadi di KDV kalau nggak salah. di KDV. Nah itu salah satu Iya. dia membuktikan sama teman-teman bahwa dia pembelajar juga. Dia kan Iya. belajar ngedit tuh dari nol. Sekarang udah bisa dibayar mahal. Itu Kokong. Edward, salah satu tim kreatif, otaknya diserahkan dulu ke komunitas. Dia sebagai penulis juga mungkin belum ketemu waktunya Iya. untuk mencari satu rezeki. Tapi satu Iya. saat buat orang-orang kayak lu bakal dibukain tuh. Amin, amin. Saya juga dimintain bantuan juga sama Bang Yuda Keling buat nulis skrip. Karena IG lu Reels gitu. termasuk yang nulis rapi. Masih belajar juga sih ya. Iya, paham. Tapi yang gue tahu lu emang di dalam penulisan rapi gitu. Mungkin komik kan nggak semua harus jadi komik, nggak semua harus jadi yang tampil tuh. Paling nggak komik bisa kasih kontribusi atau skill itu dikembangin Iya. menjadi sesuatu. Iya. Banyak kan komik-komik yang jadi penulis tim kreatif dari komik-komik besar, dan itu menghasilkan uang juga kan. Iya, iya. Nah salah satunya lu tuh kayak yang kayaknya gue cocok di belakang layar walaupun di depan belum dapat kesempatan. Gitu. Iya. Dan saya juga bersyukur juga sih sama Bang Yuda Keling gitu ya. Jadi kerja sama dia tuh cuman bukan bayar profesional aja kayak lu kerjain tugas gua bayar gitu. Enggak gitu juga. Oh. Dia tuh punya ada sesi breakdownnya juga gitu. Kayak ngasih tahu nih kayak bahkan dia ngasih buku juga ke saya. Buku apa tuh? Buku apa aja gitu. Ya Untuk belajar baca. iya buat gitu. belajar gitu. Salah satunya tuh kayak Psychology of Money, karena kan dia tentang keuangan Iya, gitu. iya. Jadi dia bukan nyari sebagai pekerja aja, tapi dia mau pekerja ini juga tumbuh gitu, growth gitu. Nah, Itu yang saya senengin juga sih dari kerja Bang Yuda Keling ini. nah gue berharap kalau bisa sih teman-teman komik yang lain kayak Yuda Keling tuh. Iya. Dia jadi nggak sendiri. Dia ngebuka jalan. Mau ngebagi ilmu dia ke orang gitu. Nah Yuda termasuk Yuda Keling tuh gue ya karena tahu ya berangkatnya gitu. Iya. Berarti Yuda termasuk pembelajar banget itu. Iya. Dan kalau kita perhatiin gitu ya, dia kan yang dari self distraction gitu ya, soal fisik aja gitu. Dia berarti kan yang sekarang tuh udah nggak gitu lagi gitu. Karena dia tahu yang orang komik jelek tuh udah banyak. Iya, Dia iya. cari pembeda apa Iya. ini. Oke, tentang saham, tentang investasi. Dan itu yang saya lihat juga, oh ternyata bisa ya kalau kita ngelihat apa yang bisa kita tekunin bisa kemana-mana gitu. Dari Kayak persona yang baru. Gitu. Tahun-tahun 2000 berapa itu cerita Iya. komik jelek dia. Komik jelek itu masih kencang itu. Iya. Dulu kan Asep Suwaji kan tuh. Iya. Kan udah keling gitu. Akhirnya kesini udah ada Bakriadi, udah Iya. nggak ada yang berani ngomong komik jelek. Iya. Kan keresahan komik standar lah, kalau nggak jelek miskin, apalagi tuh banyak lah nganggur. Iya. Ya gua nganggur ya cari kerja lah kan gitu.
Waduh, Wat. Kesibukan lu sekarang benar-benar fokus ke Nulis komunitas lah ya. komunitas, iya. Sama job-job di Depok lah gitu. Kalau misalnya ada job kontak komunitas Depok, lu yang handle langsung tuh. Iya, gue CP-nya. Lu- Itu juga ada tuh porto-portonya buat tiap komik. Ini rate segini, rate segitu gitu. Oh, itu tugas ketua aja. Iya. Nanti tinggal kliennya aja yang mau pilih siapa gitu, sesuai apa ya kebutuhan acara mereka kayak gitu. Berapa persen, Wat? Lu yakin bakal sold out nih? Kita udah di angka 80% sih ya. Gila, 80%. 80%. Lagi lah. Tapi gue sih dengan gestarnya Gea sama Pras, Iyalah. gila sih. Ini salah satu komik Indonesia yang jualan estet. G Pamungkas sama Pras Teguh, salah satu komik Indonesia yang act out-nya paling Iya. kuat. Ekor paling kuat. Indonesia ya. Di Indonesia. Jadi kalau misalnya lu nggak nonton, ya bukan sih promo sih sebenarnya. Nggak usah dipromoin, memang dia komik mahal. Jadi Iya. mumpung nih ada tiket murah, menurut gua nih murah banget. 150.000. 150.000 50.000. lu bisa nonton berapa puluh komik ini. Iya. Ada Rispo doang ya, Oh, Yuda Keling, Yuda Keling. ada Vicky, Jabadi, Oh iya. Kicuy. Ada Tulus, ada Tulus, Gideon Tulus. ada Kicuy yang jagoan diksi. Kecoa bunting yang gitu-gitu. Aduh, kacau. Edward, gila, respect lah, lu udah mau ngorbanin waktu lu habis banyak untuk komunitas. Mudah-mudahan orang banyak yang udah lurusin, mereka berdoa dan ngasih jalan juga buat lu. Biasanya kalau kita mikirin banyak orang banyak akan mikirin lu. Ya niat baik lu luar biasa lah, walaupun sedikit agak nyesek kadang-kadang kan gitu. Tahu. Jadi sering ditolol-tolol sih sama senior gitu. Cuman ya nggak apa-apa, ini jadi proses belajar buat gua, kayak ya gua dikasih pilihan ini kayak mungkin ditempa aja gitu. Itu mah tolol-tolol itu karena udah saking deketnya, Wak. Iya. Justru yang paling gak enak kalau lu didiemin. Iya sih, benar. Lah kalau masih ditololin berarti dia tahu kekurangan kelemahan lu. Dia tak pengen lu berkembang. Itu tuh. Iya. Makanya ngelihatnya dari sisi positif ya, jangan yang negatif. Kalau negatif gue yakin lah, siapa sih yang mau ditolol-tololin, nggak ada yang mau kan. Cuma gue yakin lah, berarti senior-seniornya pengen dia berkembang. Iya. Gitu aja. Aduh, senang banget gue. Sebenarnya udah lama sih gue mau ngontek lu, Wat. Cuma kayak yang gue pikirin adalah, aduh ini anak-anak jauh gitu. Aman ya kalau ada akses kereta tuh lebih enak sih kalau Nah, sebenarnya kalau ke depan rencana kan gue juga masih mau ngundang ada beberapa komik Depok juga tuh. Yang kayak model Vicky atau siapa gitu. Ntar gue mau undang juga gitu. bisa ya, bisa. Ini mah buat sekedar tempat wadah Aman untuk ya. belajar aja. Termasuk buat wadah kita juga nih buat komik Iya. baru gitu. Wat, katanya lu mau jualan tiket. Ayo dong, jualan dulu dong. Teman-teman penikmat stand up komedi bisa nih buat datang dan hadir di Sun 9 Depok Sembako. Di sini gestarnya ada G Pamungkas dan Pras Teguh dan Lokal Heroes yang Depok punya. 150.000 masih ada di tip-tip. Datang. Iya. Oke. Kasih pesan buat teman-teman yang di luar masih banyak yang cengeng sama masalah, sama kehidupan. Lu kasih tahu beratnya kehidupan lu, tapi lu dengan tenang menghadapinya. Kasih paham dulu, kasih tahu sama mereka, Wat. Nangis boleh, tapi harus tetap jalan. Tetap jalan, tetap bawa punya motivasi yang semangat yang tetap tebal gitu. Kalau percaya ada ujungnya dan enjoy sama prosesnya aja. Itu aja sih. Edward banyak masalah tapi dia tenang, nggak pernah panik dan dia berusaha. Orang nggak tahu, kayaknya nggak ada masalah dalam hidup dia tuh. Buat gua kayaknya ngeliat susah loh bikin kita menenangkan diri tuh nggak gampang. Kayak bintang tamu sebelumnya apa sesudah dia ada Gugun tuh berat banget menurut gue. Kayak kok dia baik-baik aja gitu, kayak nggak ada masalah dalam hidup itu tuh. Wah, luar biasa. Wat, makasih banyak ya, Wat ya. Makasih. Ngalir aja. Udah mau datang ke tempat gua jauh-jauh dari Depok. Makasih juga ya. Usaha keras, kerja keras lu, mudah-mudahan gak sia-sia. Amin. Doa terbaik buat lu, mudah-mudahan lu sampai ke tujuan yang lu tuju lah. Amin. Amin. Karya, niat baik lu untuk ngurusin komunitas, itu gue yakin anak-anak itu bakal mikirin lu dan bakal ngebukain jalan buat lu. Amin. Apa yang lu lakuin terbaik buat mereka, mereka pun akan ngasih balik ke lu. Amin. Napas gua udah pendek. Karena sesek. Wat, makasih banyak sekali lagi ya. Thank you ya buat Semoga sehat, Amin. bahagia, salam sehat.
salam buat keluarga semua yang ada di rumah, bokap, nyokap. Mudah-mudahan somainya tetap laris. Bukan itu. Oh, bukan ya? Salah orang ya? Bukan. Salah orang. Kasih. Salah orang ya. Oke. Pokoknya Siap. salam semua buat keluarga. Wat, Siap. sehat ya, sukses. Gue tunggu nama lu ada di mana-mana lah. Amin, amin. Ya, itu cuma doa gue. Gue cuma bisa ngedoain. Ya, Siap. Wat, makasih banyak ya. Siap ya. Sampai ketemu lagi.